Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Munawir, mahasiswa S2 Pengajaran Matematika, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian freeze group pada motif karao kain khas Gorontalo. Presentasi ini karena merupakan salah satu tugas dari mata kuliah eksplorasi dalam aljabar. Jadi, kenapa saya mengambil topik tentang freeze group pada kain motif Gorontalo? Karena kita ketahui bersama bahwa karao adalah salah satu jenis motif seni rupa dua dimensi yang berasal dari Provinsi Gorontalo itu sendiri. Kenapa saya mengambil ini? Karena pada dasarnya udah banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai freeze group, tapi menggunakan kain batik. Kita ketahui bahwa batik adalah memang ciri khas Indonesia, tetapi karao itu sendiri merupakan ciri khas dari Provinsi Gorontalo, di mana Gorontalo adalah tempat kelahiran saya. Oleh karena itu saya mengambil topik ini. Motif pada karao Gorontalo sangat banyak, dan untuk itu hal ini sejalan dengan tugas yang dimaksudkan nih pada kali ini, yaitu tentang struktur aljabar, di mana saya mengambil pemodelan struktur aljabar. Salah satu contohnya adalah freeze group yang akan menjembatani di mana kolaborasi antara budaya dan matematika itu sendiri, atau biasa disebut dengan etnomatematika. Nah, dari etnomatematika kita akan mengidentifikasi tentang motif karao Gorontalo dengan mengidentifikasi pada teori grup freeze. Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui motif-motif karao yang dapat diidentifikasi pada teori freeze group. Adapun manfaatnya dapat dijadikan bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian ke arah pembangunan budaya motif karao dengan berbasis matematika. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu etnomatematika. Etnomatematika merupakan kajian yang mengaitkan antara hubungan antara matematika dan budaya, di mana etnomatematika ini melihat bagaimana kaitan aspek budaya dalam matematika. Contoh etnomatematika yang kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah batik. Dan salah satu uniknya saya mengambil di Provinsi Gorontalo, yaitu adalah karao, di mana motifnya itu juga bisa dilihat ada kaitan antara matematika dan budaya pada motif karao tersebut. Motif karao pada Provinsi Gorontalo itu sudah lama banget diaplikasikan. Motif karao Gorontalo tersebut terdiri dari 4 motif, yaitu motif flora, motif fauna, motif alam, dan motif geometris. Yang menarik adalah motif geometris ini ternyata bisa kita kaitkan dengan matematika. Untuk itu, ini sangat menarik jika saya mengambil penelitian tentang motif karao tersebut pada motif geometri. Ini adalah beberapa contoh mengenai motif karao. Yang pertama ada motif fauna, yang kedua motif flora, ketiga motif alam maupun motif geometri. Jika kita lihat dalam motif karao ini, yang bisa kita ambil untuk eh, ada matematikanya, yaitu ada pada motif geometris. Kita lihat motif geometris berbentuk segi empat, di mana ada bentuknya yang berulang, ya kan? Seperti itu. Kalau untuk motif fauna, flora itu sulit kita mendapatkan pola nanti di situ yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui dulu apa yang maksud dengan isometri pada bidang. Isometri pada bidang yaitu suatu fungsi bijektif yang mempertahankan jarak dari suatu bidang ke bidang itu sendiri. Adapun beberapa jenis isometri yaitu ada translasi, refleksi, horizontal, refleksi vertikal, rotasi, dan glide. Di mana uh, jenis-jenis isometri ini dapat kita gunakan nanti, dapat kita lihat nanti pada motif karao itu sendiri. Makanya ini sangat berguna untuk mengetahui adanya keterkaitan antara etnomatematikanya pada kain karao Gorontalo
yang kita akan lihat dia terdapat pola simetris seperti itu. Dan selanjutnya ada grup pada isometri, yaitu isometri yang memenuhi aksioma grup dengan operasi komposisi fungsi dinamakan suatu grup isometri. Grup isometri antara lain yaitu bersifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki invers. Untuk melihat motif Karau-Gorontalo tersebut, kita menggunakan teori grup, di mana grup yang kita ambil adalah grup Friis. Grup Friis yaitu himpunan semua isometri yang memenuhi aksioma dengan operasi komposisi dinamakan grup isometri itu sendiri. Dan terdapat dua kelas grup simetri yang berhubungan dengan pola, yaitu grup siklik dan grup dihedral. Friis group atau biasa juga disebut dengan pola Friis memiliki 7 jenis pola yang setiap polanya dibangun oleh kombinasi dari isometri-isometri. Ciri penting yang terdapat dalam ketujuh pola Friis yaitu adanya translasi satu arah di setiap pola, dan setiap pola memiliki ketentuan yang berbeda, dan setiap pola tersebut dapat diklasifikasikan sebagai grup siklik ataupun grup dihedral. Jadi dari 7 pola ini yang terdapat pada Friis group itu, kita bisa melihat pada motif Karau-Gorontalo untuk memilah bahwa motif-motif ini masuk di pola grup Friis yang mana, seperti itu. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu ini adalah pola Friis group, yaitu pola yang pertama F1, di mana ini adalah translasi searah, ya kan? Kita lihat pola F1 itu translasi searah, yang pola F2 juga translasi searah, dan dia memiliki bisa dilihat pada pola F2, jadi ada rotasinya ke bawah, atau biasa kita sebut itu tadi refleksi vertikal. Jadi ini adalah merupakan pola-pola yang terdapat pada Friis group. Kita bisa lihat dari pola F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan pola F7. Dan pada Friis group, untuk melihat pada motif Karau, ini saya mengambil beberapa motif Karau yang saya ambil dari salah satu Instagram desainer Gorontalo. Karena motif Karau itu sebenarnya ada yang emang udah ditetapkan di Gorontalo, tapi itu motifnya sangat sulit didapatkan karena motifnya hanya bisa digunakan pada acara-acara di daerah itu sendiri. Dan ini motif-motif yang saya ambil itu motif yang sering diperjualbelikan seperti itu. Jadi pola F1, kita lihat pola F1 ini sebenarnya dibangun oleh satu bangun, kemudian ditranslasikan searah atau ditranslasikan ke arah kanan, membentuk suatu pola seperti gambar pola F1. Pola F2 pun sama seperti itu. Pola F2 kita bisa lihat ini sebenarnya gambar segi belah ketupat, ya. Tapi sebenarnya gambarnya itu hanya segitiga, ya, segitiga, terus ditranslasikan searah dan direfleksikan secara horizontal membentuk pola F2. Ini. Pola F3 juga sama, pola F4, pola F5, pola F6, maupun pola F7. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari presentasi kali ini adalah di mana ada keterhubungan antara etnomatematika, yaitu antara budaya dan matematika itu sendiri. Dan juga terdapat keterkaitan antara Friis group dengan grup siklit dan dihedral pada motif Karau, yaitu pola Friis yang dapat diklarifikasikan sebagai grup siklik atau dihedral. Namun bisa diketahui adalah tidak semua pola pada motif Karau dapat diklarifikasikan ke dalam 7 pola Friis. Karena ada beberapa pola yang memang dibuat tapi sulit untuk dijadikan mengidentifikasi pola-polanya itu dia masuk di pola apa seperti itu. Contohnya ini kita bisa lihat pada pola motif fauna. Nah, kita tidak bisa menjelaskan bahwa ini termasuk di pola jenis berapa pada Friis group. Begitupun motif alam, motif flora, seperti contoh yang di sini. Tapi ada beberapa emang motif yang bisa kita kategorikan ke dalam pola Friis group seperti itu. Ya, sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.